Kalian berdua mau kemana? Minggir, kami mau ke kelas. Kelas? Berani lawan OSIS kami? Masih mau pergi ke kelas? Bilang saja. Sebenarnya kalian mau apa? Kami orang yang sangat masuk akal. Asal kamu berlutut dan minta maaf padaku, aku akan memaafkanmu meskipun berat hati. Jika tidak, aku pukul sampai kamu menyerah. Sekalian urus surat keluarmu, biar kamu nggak bisa balik ke sekolah ini. Kalian tak tahu malu. Rara, aku bilang padamu, Dimas hari ini habis. Asal kamu setuju jadi pacarku, aku bisa melupakan hal sebelumnya, kulupakan. Cih, pergi. Muka lo jelek, mimpi aja. Dengan muka lo yang kayak anjing jilat kodok, lo pikir aku mau jadi pacar lo? Mimpi aja. Dimas, hari ini, aku akan perlihatkan kehebatanku. Pergi. Kak Reno. Dia sendirian. Kalian takut apa? Ayo, maju semua. Itu Dimas, kan? Kenapa dia malah berurusan dengan tim olahraga? Pak Wang, kirim beberapa bodyguard ke sini. Alamat sudah kukirim. Dimas. Aku lihat siapa yang berani macam-macam dengan orangku. Keren banget. Nona, Terima kasih. Dewi, ngapain kamu? Urusan seksi olahraga berani ikut campur? Reno, kalian para pengecut. Biasanya aku malas urusin kalian. Sekarang kalian bikin ulah di kampus. Sudah saatnya ada yang mengingatkan kalian. Mengingatkan kami? Aku di backup Bang Harimau? Di kampus ini nggak ada yang berani sama OSIS? Kamu berani lawan aku? Berarti kamu menampar mukanya juga? Siapapun yang backing kamu, mau macam-macam sama Dimas, tanya dulu, aku setuju atau enggak. Kamu? Kak Reno, keluarga Dewi memang punya pengaruh. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Kau ini. Jangan sampai ketemu lagi sama gue. Kita pergi. hei. Tunggu, tadi siapa bilang suruh aku berlutut minta maaf? Jangan keterlaluan. Kau? Kalau salah ya harus minta maaf, kan? Kalian keroyok aku tanpa alasan. Siapa yang mukul kamu? Coba lihat, tak ada luka di badanmu. Lihat kami yang jadi korban. Kalian gak punya malu. Terus kenapa? Lepasin kami, kejadian hari ini dianggap selesai. Ada yang mau kamu bilang sekarang? Kalau kamu masih nggak minta maaf, video ini akan sampai ke ruang kepala sekolah. Tunggu apa lagi? Maaf Dimas. Baiklah, aku maafkan. Enya sana. Ayo. Selamat jalan. Dimas, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Terima kasih sudah bantu aku hari ini. Aku yang harus berterima kasih. Kalau sempat kita cari tempat tenang untuk bicara. Boleh? Rara, kamu pasti kaget juga hari ini. Mending kamu ke kelas dulu. Kalian, antar Rara ke kelas. Pastikan dia aman. Nona, silakan. Ayo kita pergi. Mau ngomong apa sih kok ajak ke restoran semewah ini? Kamu menyelamatkanku lagi. Aku ingin tahu gimana kamu tahu lift ini bakal rusak. Ya nggak mungkin aku bilang aku bisa meramal masa depan. Oh, aku baru-baru ini melihat pengumuman pemerintah yang bilang, beberapa daerah akan mati listrik. Aku cuma baik hati mengingatkanmu. Apa ini cuma kebetulan? Baiklah, pokoknya terima kasih. Di sini ada 1 juta. Anggap saja sebagai imbalan kau menyelamatkanku. Aku nggak suka berhutang budi.
Baru saja mau cari duit sekarang dapat 1 juta gratis ini jelas modal usaha, kan? Terima aja, terima aja. Kalau gitu, Kak aku terima. Lagi pula aku berencana investasi ini anggap saja terima kasih atas modal investasinya. Investasi? Kamu mau lakukan apa? Aku belum mikir. Aku rencana beli saham dulu belajar main saham kumpulkan modal dulu. Dia ini benar-benar suka berhayal. Emangnya saham gampang cari untung? Ya sudahlah. Cuma 1 juta udah dikasih, ya udah. Kamu harus hati-hati ya, akhir-akhir ini pasar saham lesu. Banyak investor besar nggak berani masuk. Oh mereka mana bisa dibandingkan denganku aku? Tapi aku pemain cheat. Mantap, kaya. Keren, kaya. Wah si Mas Dimas ini mau jadi orang kaya baru? Coba lihat isi kantongmu cukup buat makan sendiri nggak? Bukan, Bowo kok kamu selalu ada di mana-mana? Jangan sinis di sini Mas Dimas kan nggak pakai uangmu? Dimas, kamu beli aja, kamu kan udah kaya, jangan lupa teman-teman. Ah, tenang aja pasti nggak lupa, kalian berdua sih tunggu aja dia rugi terus pinjam uang kalian buat makan. Bowo cepat tutup mulutmu, kamu kan juga beli saham, takut kalau Mas Dimas dapat untung lebih banyak dari kamu? Wah dia, pemula beli saham mau untung, mimpi aja lu, nggak rugi aja udah bagus. Dimas, Kamu beli saham yang mana? Guoxing Medical, saham ini udah sideways berbulan-bulan dan pergerakannya sangat tidak stabil. Kamu beli ini siap-siap aja, rugi besar. Tapi aku merasa akhir-akhir ini keberuntunganku terlalu bagus nggak akan rugi. Konyol aku baru pertama kali lihat orang beli saham andalin keberuntungan haha. Gila Mas Dimas naik, beneran naik. Kamu hebat banget. Biasa aja, tidak mungkin. Kok naiknya segini besar? Bowo, soal saham, itu rumit banget. Kamu masih harus belajar banyak, diam. Aku bilang, ini cuma keberuntungan belaka, nanti kamu lihat deh. Kamu cepat banget berubah. Tadi galak banget, sekarang jadi mata duitan. Aduh, santai aja. Wah, nanti kalau kami bertiga udah kaya, pasti nggak lupa sama kamu. Ratus. 100.000 1 juta. Mas Dimas, modal kamu 1 juta? Dari mana kamu punya modal sebanyak itu? Anu, jelas aja, dibiayai perempuan kaya. Bowo, kok di mana-mana ada kamu? Jangan sarkas terus. Kamu nggak bisa berharap yang baik buat kami? Aku punya bukti. Nggak percaya? Lihat sendiri. Topik 1 di forum kampus, si Dimas, udah terkenal. Ini, orang ini kayak kenal. Ini kan? Dewi. Oh, Mas Dimas, ternyata kamu dibiayai sama primadona kampus Dewi. Pantas saja si primadona, dia menunggumu di bawah asrama hari ini. Jangan sembarangan ngomong, Mas Dimas nggak mungkin gitu. yang baru-baru ini konflik sama aku, cuma Reno dan Rina. Kok, diem aja? Pakai uang kayak gitu, masih pamer di kamar, muka kamu nggak punya malu. Soal forum kampus, apa kamu yang bikin? Aku nggak punya kemampuan itu. Tapi kalau kamu mau tahu kebenaran, besok datang ke Hotel Surya, kamar 520, aku tunggu ya. Soal ini, pasti ada hubungannya sama dia. Besok, meski itu sarang harimau, aku harus pergi juga. Dimas, kamu keren, primadona kampus, lalu si cantik kelas. Sekarang mantanmu juga ngejar kamu. Enggak, di postingan ini, katanya kamu ninggalin mantan, bukannya dulu Rina yang mau putus sama kamu, kok jadi kamu yang ninggalin mantan? Kalau dia benar-benar bersih gak mau terima uang masih bisa difitnah, Bisa kamu diam sebentar? jangan digubris, orang bodoh, aku sama Dewi, nggak ada apa-apa,
Tapi sekarang aku harus cari bukti, kebetulan Rina besok ngajak aku ketemu, kemungkinan, kebenarannya semua akan segera terungkap. Rina ini ngapain sih? Kamu panggil aku ada apa? Cepat bilang, aku nggak mau buang-buang waktu. Kita kan pernah kenal, mau nostalgia sama kamu. Rina, kita nggak perlu bicara, aku cuma mau tahu, postingan forum sekolah, itu kamu yang posting, kan? Aku mau tahu Dewi. Dia ngasih kamu berapa? Dewi memberiku uang. Kok aku tidak tahu? Kamu masih merahasiakannya dariku? Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu sangat baik padaku. Menuruti semua kataku. Kamu sudah lupa, ya? Cici, kamu pasti sudah lupa, kita sudah putus lama, sekarang kamu kan punya selingkuhanmu, kan? Namanya Sandi. Bukan selingkuhan. Jadi, sebenarnya kamu mau apa? Aduh, Aku? Aku kangen kamu. Hari jadi pertemuan kita sudah dekat. Dulu setiap hari ini, kamu selalu memberiku hadiah. Sepertinya kalau tidak kuberi pelajaran pada wanita ini, dia tidak akan bicara. Dimas, aku tahu di hatimu masih ada aku. Aku suka sebuah tas, harganya cuma 60 juta. Mau, ya? Aku tahu Dewi memberimu banyak uang, kan? 60 juta untukmu seharusnya tidak masalah, kan? Beli tas tidak masalah. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kamu tahu tentang hal ini? Aku tidak memberitahu siapapun. Jika kamu tidak bilang, berarti kamu mencurigai aku. Kalau begitu, aku akan... Aku bilang, itu Joko. Joko mencariku, menyuruhku bekerja sama dengannya untuk menjebakmu. Tapi, sayang, asal kamu mau balikan denganku, aku jadi milikmu. Sayang aku dengan baik, aku tidak akan bekerja sama dengannya, postingannya, aku juga akan mencabutnya. Benarkah? Dimas, kamu nggak setuju. Kamu tahu nggak seberapa panas postingan sekarang? Seberapa besar dampaknya? Tapi aku Dimas. Kamu nggak pernah terima ancaman? Kamu tahu nggak? Kalau pimpinan kampus tahu rapat kritik, kamu akan dikeluarkan. Namada. Kartu makan Dimas. Aku harus mengembalikannya. Halo, ini Dewi. Dimas ada? Dimas dia pergi ke Hotel Agung. Kamar 520. Dia bilang, kalau ada urusan, bisa cari dia di sana. Dimas, berdamai denganku. Semua ini tidak akan terjadi. Kamu tetap jadi mahasiswa baikmu. Aku juga akan mencintaimu dengan baik. Bagaimana? Nggak istimewa Risa, kalau bukan untuk mencari tahu kebenaran, kamu pikir aku akan datang menemuimu? Masuk ke kamarku, masih mau kabur? Kamu mau mukaku ditaruh di mana? Di sini kamu sudah nggak punya muka? Minggir, Nggak mau. minggir. Minggir, Nggak. minggir. Nggak minggir, Nggak. minggir, minggir. Enggak, Dimas, kamu ngapain? Dewi, dengarkan aku dulu.
Dewi tunggu sebentar. Sayang, kamu ini benar-benar jahat. Aku saja tidak cukup. Kalau kamu begitu lagi, aku benar-benar akan marah. Loh, Minggir. Dewi. sial, hampir saja berhasil. Hei sayang. Pria bernama Dimas itu kabur. Uangnya tidak dapat. Bagaimana ini? Sayang kamu capek ya? Tidak apa-apa. Kali ini gagal, kita cari cara lain. Cepat atau lambat, dia akan mengeluarkannya dengan patuh. Kalau gitu, kamar hotel sudah dipesan. Aku di sini menunggumu. Datanglah menemuiku. Dewi dengarkan penjelasanku dulu. Kenapa aku harus mendengarkan penjelasanmu? Kamu siapa bagiku? Lalu kenapa kamu marah? Aku tidak marah. Lalu ada urusan apa kamu mencariku? Kartu makannya kamu. Aduh. Kamu tunggu sebentar. Ada apa lagi? Itu Budi. Budi mencariku, dia ingin aku bekerja sama dengannya untuk menjebakmu. Sayangilah aku, maka aku tidak akan bekerja sama dengannya. Postingan di forum itu, aku juga bisa mencabutnya. Ini kamu tadi karena ini, makanya. Ya nih, postingan di forum sekolah sekarang, parah banget, aku harus cari dalang dan kebenarannya. Oh, begitu maaf ya. Aku kurang pikir, nggak nyangka, ngasih uang ke kamu malah bikin masalah gede. Tapi tenang aja, aku pasti urus ini. Nggak usah, aku bisa selesaikan sendiri. Kamu masih marah sekarang? Aku dari awal nggak marah. Masa marah sama kamu? Baiklah, karena kamu udah nggak marah. Nah, ayo ikut aku ke suatu tempat, aku punya hadiah buat kamu. Hadiah apa? Nanti tahu kalau udah sampai, ayo. Deng. Kamu? Coba buka. Ya ampun, ini favoritku album penyanyi itu. Kok kamu tahu aku suka ini? Ini susah banget dibeli. Asal ada niat, tentu bukan masalah. Makasih ya, tapi ini pasti mahal banget, kan? Barang kesayangan, berapapun harganya, itu sepadan, apalagi aku juga pakai uang yang kamu beri sebagai modal, untung banyak, sudah sepantasnya beli hadiah buat kamu. Kamu beneran untung dari saham? Tentu saja. Apa benar dia jenius bisnis? Mungkin hanya kebetulan. Pasar saham nggak bisa ditebak. Keberuntungan kayak gini nggak sering terjadi. Mending berhenti selagi untung. Dewi. Baik, aku tahu aku akan segera kembali. Maaf ya Dimas, aku ada urusan mendadak, harus pergi sekarang, nggak bisa temani kamu balik ke kampus. Nggak apa-apa. Aku juga ada urusan. Gimana kalau kamu pulang duluan aja? Sekali lagi makasih kado kamu, aku suka banget. Sama-sama. Dadah. Hati-hati di jalan ya. Mbak, tolong ambilkan 5 kartu kocok. Makasih, Mbak. Anak ini dapat hoki apaan? Setiap lembar menang. Halo, Dimas, kamu di mana? aku sebentar lagi sampai kampus. Ini udah mau jam makan, kita langsung ketemu di jalan kuliner aja. Aku traktir kamu makan. Bro, wah, cantik banget. Cewek itu cantik banget. Cantik nggak? Rok ini, pertama kali aku pakai. Cantik. Soal forum itu, jangan ambil pusing ya. Aku percaya kamu nggak bersalah. Aku akan jadi saksi untukmu. Makasih, nggak apa-apa. Aku bisa selesaikan sendiri. Gimana caranya? Aku rasa, soal ini pasti ada hubungannya dengan Liu Ruixue. Aku tahu kok, dia sudah janji ketemu aku. Dia benar-benar tega ya. Terus kamu mau gimana? Jangan-jangan kamu mau. Jangan-jangan kamu khawatir sama aku? Jahat. Aku tuh nggak peduli sama kamu. Aku cuma nggak mau orang kayak Krisma itu menang. Godain aja. Ayo, makanya.
Dimas. Sebenarnya, Gawat, Dewi dalam bahaya. Rara, kamu mau makan apa? Pesan sendiri ya. aku ada urusan penting. Aku pergi dulu. Dimas. Sebenarnya, aku suka kamu. Angkat teleponnya dong. Halo, Dewi jangan keluar sendirian malam ini. Kok kamu tahu aku keluar? Aku baru berantem sama keluarga, jadi keluar. Tetap di situ, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Kamu Joko, kamu di sini. Halo. Joko, kamu ngapain? Kembalikan HP-ku. Dewi, aku dengar kamu akhir-akhir ini sama orang yang namanya Dimas lagi bersama. Bukan urusanmu lagi pula dia juga bukan. Kamu masih bela dia? Kamu tahu apa akibatnya membuatku marah? Aku bilang sekali lagi, dengan siapa aku bersama, bukan urusanmu. Baik, malam ini kau akan tahu. Berhenti. Kamu pria itu? Kak Tono, ini dia. Anak ini namanya Dimas kemarin, dia bilang, kamu cuma pria biasa, dia meremehkanmu. Reno, jangan ngawur. Kapan Dimas bilang begitu? Tak peduli dia bilang atau tidak. Kamu berani kejar Dewi? Itu tantangan buatku. Terus kenapa? Kak Tono, jangan biarkan dia, harus dia tahu, siapa yang berkuasa di sini. Diam saja. Seorang pria, mau berteriak di sini? Kamu berani ulangi, Ulangi 10 kali pun sama. kamu sombong. Akui saja. Tidak perlu merangkak seperti anjing. Kamu berani pukul anak buahku di depanku. Kemari. Tono, aku peringatkan, kalau kau berani ganggu Dimas, aku tidak akan diam. Dewi, sejujurnya aku benar-benar suka padamu. Setelah kamu lulus, aku dan ayahku akan melamar ke rumahmu. Tapi sekarang, kamu membelanya. Itu tamparan buatku. Tono, jangan bermimpi. Aku mustahil suka kamu. Apalagi soal perjodohan pernikahanku, aku yang tentukan. Baik, kalau begitu, aku tak akan lepaskan dia. Hari ini kubuktikan kekuatan sejatiku. Serang, hajar, sampai mati. Dimas, lari. Tono, aku peringatkan. Kalau kau berani sentuh Dimas, pasti ku masukkan kau ke penjara. Kak Tono, fokus yang sekarang. Biar bisa lari sekarang, tetap gak akan lolos. Baik, kau beruntung. Ayo. Dimas, kau nggak apa-apa. Aku gak apa-apa, kamu? Makasih untuk hari ini, kalau bukan karena kamu. Jangan sungkan, yang penting kamu gak apa-apa. Dimas, aku. Kamu nggak apa-apa? Rara, kok kamu kesini? Kalau aku nggak datang, kamu pasti sudah dipukuli. Masih mau jadi pahlawan? Tadi itu si Rine. Aku yang putar. Hebat, kan? Hebat, hebat. Sekarang kita bisa pergi? Dimas, makasih untuk hari ini. Aku pergi dulu, ya. Ya, oke. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Dia sudah jauh. Masih lihat? Rara, aku antar kamu ke asrama. Dasar kayu. Halo, Pak Dekan. Dimas, besok datang ke kantorku. Dekan Zhou mencari kamu untuk apa? Jangan-jangan karena masalah forum? Aku juga tidak tahu. Tapi pasti bukan hal baik. Dekan Zhou punya kekuasaan, berkuasa, dan picik. Kamu harus hati-hati besok. Tenang saja. Dia kan gak bisa memakanku? Jangan lengah. Kalau dia memanfaatkan masalah forum itu. Sudahlah. Pokoknya aku pasti akan bersaksi untukmu. Baik, ayo pergi.
Dekan Zhou. Dekan Zhou. Dekan Zhou. Keluar. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kamu tidak tahu sopan santun sedikit pun? Hehehe. Dekan Zhou, Bapak yang memanggilku pagi-pagi begini. Tadi aku ketuk pintu, Bapak tidak menjawab. Ku telepon Bapak, ponsel Bapak juga berbunyi di dalam, aku kira Bapak kenapa-kenapa. Kamu baru yang kena masalah. Kamu membuat masalah besar. Reputasi sekolah terkena dampak negatif yang sangat besar. Kamu tahu nggak, Dekan Zhou? Apa maksud Bapak? Aku tidak mengerti. Kamu masih pura-pura? Apa forum sekolah itu pajangan? Kamu pikir aku tidak lihat? Dampak masalah ini sangat buruk. Pihak sekolah memutuskan untuk menindak tegas. Bagaimana cara menindak tegasnya? Kamu sebagai seorang siswa kehidupan pribadimu kacau, bukan hanya moralmu buruk, kamu mempermalukan dirimu sendiri tapi juga mencoreng nama baik sekolah, reputasi sekolah yang sudah 100 tahun, mana bisa karena dirimu, seorang yang bermoral bejat ini, hancur, aku tidak bisa mentolerir ini. Dekan Zhou, Anda bahkan tidak menyelidiki, Anda hanya berdasarkan satu postingan berani menjatuhkan hukuman sebesar ini padaku, kurang ajar. Buktinya sudah jelas, kamu masih berani membantah, bukti apa? Apa bukti nyata yang Anda punya? Oh, Anda hanya berdasarkan satu video pendek Anda bisa membuktikan moral saya buruk, dan perilaku saya jahat? Itu terlalu ceroboh, kan? Hanya dengan kata-katamu ini, aku juga akan mengadakan rapat kritik. Rapat kritik? Benar. Dan kami memerintahkanmu dikeluarkan agar seluruh sekolah menjadikan ini pelajaran. Namun, mengingat ini pertama kalinya, asalkan kamu mengakui kesalahanmu menulis surat pengakuan 10.000 kata dan mengakui kesalahanmu di rapat kritik. Aku akan pertimbangkan. Dekan Zhou, Anda tidak perlu mempertimbangkan. Saya tidak salah, saya tidak akan mengaku, apalagi menulis surat pengakuan. Baik. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, besok rapat kritik akan diadakan, tunggulah pemecatanmu. Dekan Zhou ini, komisi, untuk pembangunan gedung sekolah. Mas Pan, terlalu sopan. Semoga kita bisa kerja sama lagi ya. Mas Pan, hati-hati di jalan. Baik. Kalau begitu, kita bertemu di rapat. Jadi, kamu lebih memilih rapat kritik dan tidak mau mengaku salah. Aku tidak salah. Mau mengaku apa? Anak muda, jangan terlalu angkuh. Sebaiknya kamu tahu diri. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kalau tidak angkuh, bukan anak muda. Dekan Zhou, aku juga mengingatkanmu. Ini kesempatan terakhir. Benar-benar keras kepala, tunggu saja sanksinya. Itu bukti kamu dan grup Xiong Yue bekerja sama membangun sekolah menggelapkan dana sekolah. Baik, kita bertemu di rapat. Tidak tahu diri. Aku harus dapatkan bukti itu. Baru bisa umumkan di rapat. Menjatuhkan Dekan Zhou. Siapa? Meong. Ternyata cuma kucing. Orang ini cukup hati-hati. Sepertinya, aku harus pakai kekuatan.
Siapapun dia, nanti ku pingsankan. Kamu? SSSI, Kok kamu di sini? aku cari barang. Kamu? Kebetulan, aku juga. Jangan dorong, pintu terkunci. Minggir, aku tabrak pintunya. Jangan tabrak pintu. Itu jelas banget ngasih tahu ada orang. Terus gimana? Kita kan nggak punya kunci. Buat apa kunci? Aku punya barang bagus. Ini? Ini. Bisa? Ini? Bisa gitu? Apa susahnya? Ada tutorial di internet, cari aja banyak. Ayo. Masih bengong aja? Cepat masuk. Kurasa Rektor Zhou pasti tidak akan mudah melepaskanmu. Untuk mengatasi krisis ini, kita harus temukan bukti kejahatannya. Dia berani datang ke sini demi aku. Sebelumnya di sekolah kita, yang bangun asrama itu, kerja sama dengan grup Xiongye. Rektor Zhou dapat banyak keuntungan dari situ. Kita harus temukan bukti itu dulu. Kamu tahu? Kamu juga tahu? Ya, Aku sebelumnya, waktu ikut ayahku ke jamuan makan malam, tidak sengaja dengar dari seseorang yang tahu soal ini. Kamu tidak ikut jamuan, juga tidak punya koneksi, terus kamu tahu gimana? aduh, gawat, kebanyakan ngomong, gadis ini terlalu pintar. Oh, aku siang tadi, waktu dimarahi Rektor Zhou, pas di kantornya, kebetulan lihat dia sembunyiin dokumen ke laci ini. Kebetulan aku ngintip, Kamu bilang laci ini. benar, ini dia. Tapi kenapa kamu bantu aku? Karena kamu juga pernah bantu aku, dan lebih dari sekali. Lagi pula, aku juga tidak bisa lepas dari masalah ini. Bantuin kamu bersihin nama, permalukan Rektor Zhou, sudah sepantasnya. Ya? Terbuka. Benar, ini dia. Si Zhou ini benar-benar keterlaluan. Berani cari uang haram begini. Betul. Ayo, kita bawa ini untuk melaporkannya. Hei, tunggu dulu. Kalau ini kita ambil, dia pasti akan segera tahu. Dengan kelicikan dan kekuatan Xiong Yu, siapa tahu dia bisa membuat ini jadi sampah. Aha, ide. Boleh juga. Nanti kita buat ini jadi PPT. Tunggu dulu. Ada juga ini. Bagus, kamu ini. Kamu juga sudah siap-siap ya? Mau taruh di mana? Sembunyikan di sini, lebih tersembunyi, dan suaranya lebih jelas. Siapa? Untung kamu cepat tanggap. Aku kaget banget. Aku di depan. Ikuti aku. Siapa yang bicara? Lari. Berhenti. Hentikan. Berhenti kau. Kok nggak kejar? Kalian berdua, berhenti. Seru banget, asyik. Haha. Berhenti. Berhenti. Dimas, seru banget. Aku nggak pernah ngelakuin ini. Percaya atau enggak, ini juga pertama kaliku. Kemana orang ini lari?
Padahal tadi masih kelihatan. Udah pergi. Maaf ya, tadi aku panik, makanya. Jadi apa? Jadi kamu seenaknya sentuh aku? Bukan, aku benar-benar nggak sengaja, aku cuma mikir, kalau kamu ketangkap, bisa berdampak buruk buat kamu. Kalau aku bilang, aku mau. Dewi, kamu tahu apa yang kamu bilang? Aku. Tentu saja, aku. Halo Pak, Kamu pergi mana? Malam gini belum pulang? Aku bukan anak kecil lagi. Bisa tolong jangan ngatur aku? Aku segera pulang. Aku dengar kamu di sekolah, dekat dengan pemuda miskin, jangan-jangan kamu bareng dia? Aku peringatkan kamu, jauhi mereka. Maaf ya, nggak perlu minta maaf. Hari ini makasih. Gimana kalau aku pulang dulu? Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Dimas, kamu bodoh. Ini Dimas, kan? Yang di forum? Itu dia. Lagi buat masalah apa? Pasti ulah buruknya bikin masalah. Katanya ada rapat besar. Dia dikritik terbuka yuk. Kamu Dimas kan? Ya, aku. Kamu siapa? Ikut kami. Kamu siapa? Masa ikut kamu? Sebut nama, majikan kami mau ketemu kamu. Keluarga Dewi? Rumah Dewi? Bunuh diri? Awalnya nggak mau. Sekarang mau nggak mau harus. Masa lihat Dewi bunuh diri dan diem? Baiklah. Kalau gitu, terpaksa ikut kalian. Coba lihat sendiri, ini semua apa? Ah. Ini yang kamu bilang, orang yang berakhlak baik? Aku sudah bilang berkali-kali, ini semua salah paham. Kenapa ayah tidak percaya? Aku hanya percaya pada fakta yang kulihat sendiri. Foto-foto ini apa buktinya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tamu sudah datang. Dimas, kok kamu datang? Ayah. Ayah mau ngapain? Ayah kenapa tidak menghormati orang? Siapa yang tidak saya hormati? Aku hanya ingin melihat, siapa yang dibela anakku, salah? Dimas, aku dengar keluargamu, biasa saja, kan? Benar, Pak Li. Biasa saja, tidak ada istimewanya. Kamu masih berani bermimpi dapat anakku? Lihat dirimu sendiri. Ayah, kalau ayah terus bicara begitu, aku benar-benar marah, aku akan kabur sekarang. Ini juga karena hasutanmu, kan? Bukan, Pak Li. Pendapat saya, ayah dan anak, sebaiknya bicara baik-baik, bagaimanapun ini urusan keluarga, lebih baik diselesaikan oleh keluarga sendiri. Benar-benar, lagi jalan, tiba-tiba dapat masalah, kalian ayah anak bertengkar, apa urusannya denganku? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita pulang ke kampus sekarang. Aku suruh kamu berhenti. Wah, Pak Li, ada apa? Marah banget. Aduh, Tuan Pan. Tamu langka, Anda kenapa datang? Sudah lama tidak bertemu Pak Li. Dewi juga di rumah, mau ketemu Dewi. Dewi, lama tak jumpa. Ini dia. Mas Pandu, tidak ada apa-apa. Saya dengar proyek sekolah Dewi berhasil Anda dapatkan. Proyek kecil. Saya juga. Untuk ayah saya meringankan bebannya, coba-coba saja. Muda dan berbakat. Dewi, lihatlah dia, itulah seharusnya anak muda. Bukankah ini orang yang bersekongkol dengan Direktur Zo? Ini teman sekolah Dewi kan? Beberapa hari lagi ada upacara peletakan batu pertama sekolah. Bisa datang lihat. Aduh, ingatanku. Aku lupa. Upacara peletakan batu pertama juga ada syaratnya. Hanya orang dengan status seperti kami. Sedangkan orang dengan status sepertimu. Oh, ya, upacara perlu syarat. Kalau begitu, jadi manusia juga perlu syarat. Beberapa orang adalah binatang yang tidak menghargai nyawa. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Pandu, mau apa kamu? Dewi, bukan aku yang mau apa.
Kamu tidak dengar kata-katanya tadi? Itu fitnah terhadapku. Aku bisa menuntutnya. Dimas, cepat minta maaf pada Mas Pandu. Dimas tidak salah. Yang harus minta maaf adalah Pandu. Kamu tahu nggak dia? Sudah, jangan bicara dulu. Daripada itu, Mas Pandu, keluarkan dulu hadiahnya, biar saya lihat. Baik, kalau begitu biar kamu lihat. Orang, sini. Bawa hadiahku ke sini. Aduh. Ini? Aduh, Mas Pan Anda terlalu baik, saya sungkan. Bukan soal biaya. Cuma patung Kuan Im ini terbuat dari satu blok giok suci Myanmar yang diukir bahan langka. Butuh perhatian khusus. Giok ini halus dan berkilau sejuk saat disentuh, ukirannya sangat indah. Sungguh barang langka yang istimewa. Barang murahan ini mau menipu mataku? Pak Li memang tajam mata. Biasanya bagian tangan paling sulit diukir. Saya pekerjakan master ukir. Ukiran sangat halus. Dengan yang lain, memang berbeda. Bagus sekali. Sungguh luar biasa. Saya dengar Pak Li beragama Buddha. Saya khusus berikan patung Kuan Im ini. Semoga Pak Li suka. Juga, semoga bisa melindungi Dewi. Sehat. Baik, ketulusan Mas Pan ini, dibanding patung Kuan Im jauh lebih berharga. Ucapkan terima kasih pada Mas Pan. Jangan tersinggung, saya yang terlalu memanjakannya. Sekarang biarkan kamu merajuk nanti. Setelah menikah, aku akan membereskanmu. Menurut... Tidak apa-apa, Pak Li. Aku suka Dewi apa adanya. Ayahku, cari master. Hitung beberapa tanggal pertunangan. Atau Anda pilih satu. Wah, bagus sekali. Mas Pan sengaja pilih tanggal. Sungguh perhatian sekali. Tentu saja. Saya anak tunggal, pernikahanku adalah hal besar keluarga. Ayahku pasti akan peduli. Nanti Dewi menikah ke keluarga kami. Ayahku juga akan peduli padanya. Dewi, kamu ini ngapain? Tidak apa-apa, Pak Li. Kalau Dewi tidak suka. Kalau hari-hari ini, aku cari peramal lagi. Sampai Dewi puas. Pandu, aku nggak mau bertunangan sama kamu, bukan masalah harinya. Aku sama sekali tidak suka kamu, paham? Diam. Jangan asal bicara. Aku benar-benar tidak suka Pandu. Percayalah padaku, Pak. Aku pasti akan sukses dalam karier. Aku nggak akan bikin Bapak kecewa. Dewi. Dewi, kamu adalah putri kami, yang paling kami sayangi. Mana mungkin kami mau menyakitimu? Lagi pula, Mas Pandu benar-benar tulus padamu. Keluarga Pandu, keluarganya juga kaya, kamu nggak akan rugi menikah dengannya. Bisnis keluarga Pandu sekarang sedang naik daun. Kalau kita berbesanan dengan keluarga Pandu, kita akan naik daun juga. Untukmu, untuk keluarga kita, semua hanya untung, tidak ada rugi. Ibu, kok ibu juga bilang gitu? Dewi, ibu hanya ingin kamu bisa bahagia. Masa mau hidup susah? Apalagi ayahmu. Aku juga nggak setuju. Mau ngapain? Dewi, letakkan pisaunya. Jangan sampai kamu terluka. Ibu, jangan paksa aku. Kalau kalian memaksa, aku menikah dengan Pandu, aku lebih baik mati. Dewi, jangan gegabah. Dengar ibu, ya, letakkan pisaunya, oke? Dewi, jangan terlalu emosi, bicarakan dengan ayah baik-baik. Jangan mendekat. Jangan paksa aku. Baik, baik, ibu tidak memaksamu, tarik pisaunya dulu. Dewi, ayah melakukan ini untuk masa depanmu. Kenapa ayah tetap memaksaku? Aku tidak mau dengar. Hati-hati. Dimas, jangan ganggu. Tanganmu. Gak apa-apa. Jangan berbuat bodoh lagi. Bagus, bocah nakal. Belajar mundur untuk maju pahlawan. Selamatkan gadis. Kau benar-benar paham triknya. Jangan campuri urusanku. Padahal, Mas Pan, keluarga Pan, yang besar. Katanya kelas atas, bilang terus, betapa cintanya. Tapi barang yang kau kirim, ternyata palsu. Sungguh tulus,
ya? Kau ngomong apa? Patung giok Kwan Im ini dari Raja Giok Myanmar, diukir oleh master ukir terkenal. Harga giok ini saja, 10 kehidupanmu pun tak sanggup beli. Barang macam ini, bisa tipu orang awam doang, mau tipu aku, gak akan. Giok. Di dalamnya, cuma sekitar 1 mm, sisanya semua batu. Dasar sampah kelas bawah, kau pernah lihat giok Raja Myanmar? Berani bilang barangku palsu, kau sudah bosan hidup, ya? Hei, kau berani melakukannya, tapi nggak mau dibilangin? Coba ulangi sekali lagi. Bilang 10 kali pun tetap sama. Ini barang palsu, bawa ke pasar barang antik, 10.000 rupiah pun enggak laku. Dat, Kado mewah senilai puluhan miliar ini, kau bilang cuman 10.000? Dimas, kau tadi menyelamatkan Dewi, aku berterima kasih. Tapi ini urusan lain. Kau sama sekali nggak ngerti giok, jangan sembarangan ngomong, ya? Mas Pandu itu keluarganya punya beberapa toko giok, dan juga kerja sama dengan Myanmar. Pasti nggak salah. Dengar, hei, si Dimas, kau mau cari perhatian, menarik perhatian Dewi, tapi mata om dan tante ini tajam sekali. untuk membuktikan apakah yang kukatakan itu benar atau palsu, aku punya satu cara yang paling langsung dan jelas. Apa caranya? Hancurkan saja. Apa katamu? Barang bernilai puluhan miliar ini, hanya karena ucapanmu, mau dihancurkan begitu saja? Hari sudah larut, kami tidak akan menahanmu lagi. Cepatlah pergi. Kalian tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Dasar bocah ingusan, sama sekali nggak ngerti giok. Sedangkan keluarga Pandu, semua toko giok kenal dia. Kau meragukan barang yang diberikan Mas Pandu, kau terlalu tidak tahu diri. Keluarga Pandu terkenal apa? Aku tidak tahu. Tapi yang bisa kujamin adalah, patung giok Kuan Im ini pasti palsu. Aku percaya pada Dimas. Dewi, aku hari ini datang menemuimu. Aku juga bawa hadiah untuk bapakmu. Kamu membelanya, bilang barangku palsu. Apa keluarga Pandu nggak malu? Itu kamu sendiri yang bilang. Orang, congkel matanya. Biar dia lihat. Kau berani? Pandu Dimas temanku. Dia juga tamu kita. Ini di rumah kita. Kau berani sentuh Dimas? Kau terlalu sombong. Dewi, aku selalu memberimu muka dan juga mau melindungimu. Sekarang datang ke sini, bertunangan denganku. Kita semua senang. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Atau kau mau main tangan? Pandu, aku bilang padamu, kau tak perlu menakut-nakutiku, aku percaya pada Dimas. Kau bilang patung giok ini asli, kan? Ya sudah, hancurkan saja, pecah, baru ketahuan. Dewi, cintaku padamu tulus seluas langit. Hanya karena perkataannya, kau mau hancurkan giokku, hancurkan barang senilai miliaran rupiah. Dewi, jangan macam-macam. Dewi, dengarkan ayahmu. Bu, aku percaya pada Dimas. Aku rela bertaruh sekali untuknya. Pandu, kau terus-terusan bilang, patung giok ini asli. Lalu, karena kau sudah berikan ke rumah kami, itu jadi milik kami. Aku mau menghancurkannya. Tidak masalah, kan? Kalau itu asli, aku akan bertunangan denganmu sekarang. Dewi, Dimas, aku percaya padamu. Tapi kalau palsu, aku minta kamu mulai sekarang. Jangan pernah bicara soal tunangan lagi. Kau berani bertaruh? Pandu, apa maksudmu? Kau pikir aku bodoh? Pandu. Sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan? Mas Pandu, kukira kau sungguh sayang pada Dewi. Tak kusangka, mulutmu penuh dusta. Keluarga Li memang tak sekaya keluarga Pan, tapi kami bukan orang bodoh yang bisa kau permainkan. Aku tak akan menjual putriku demi bisnis, aku tak akan menikahkan putriku denganmu. Silakan pulang. Batu giok asli, keluarga kami tidak kekurangan itu. Tapi lihat, apakah kalian pantas? Begini saja, serahkan putrimu padaku. Aku akan beri kalian yang asli. Bagaimana? Tidak perlu. Silakan pulang. Pikirkan baik-baik. Apa akibatnya melawan keluarga Pan? sungguh kagum. Baru kali ini lihat orang yang main tidak tahu malu begitu sempurna. Hei Dimas, aku ingat kamu. Sampah kelas bawah. Akan kubuat kau tahu apa akibatnya melawanku. Aku tunggu saja. Tapi kuharap Mas Pandu, jangan mengecewakanku. Pandu,
Jika kau berani mengganggu Dimas, aku tidak akan tinggal diam. Dewi, akan kubuat kau memohon menikah denganku. Saat itu, kau harus berlutut melayaniku. Orang, antar tamu, Keluarga Li, bersiaplah menerima amarah keluarga Pan. Hei, Mas Pandu bawa barang rongsokanmu. Sebentar lagi tamat. ayo. Minum teh. Aku potong buah. Terima kasih, Bu. Dimas maaf ya. Aku sudah tertipu oleh Pandu, salah paham padamu, aku minta maaf, maafkan aku. Pak, tidak apa-apa. Oh ya, matamu tajam sekali hebat. Bagaimana kamu tahu? Patung giok itu bermasalah. Bapak terlalu memuji aku dulu ketemu seorang master. Aku belajar beberapa trik darinya. Hanya trik kecil. Tapi, Pak, menurutku, Dewi itu sangat hebat, pintar, cerdas. Aku yakin suatu hari nanti dia pasti bisa membawa keluarga ini maju. Kamu harus percaya padanya. Kamu benar? Aku harus percaya pada putriku sendiri Dewi, bisa maafkan ayah? Mana mungkin aku marah sama bapak. Kita berjuang bersama, buat perusahaan jadi besar dan kuat. Oh ya, Dimas Pandu itu picik. Dia pendendam sekali. Aku khawatir, dia tidak akan berhenti. Aku yang merepotkanmu. Ah, mana ada repotnya? Keluarga Pandu sendiri yang berbuat jahat. Apa hubungannya denganmu? Saat ini ada hal yang lebih penting. Maksud kamu rapat kritik? Betul, kita harus dulu di rapat kritik si Zhou. Singkirkan. Aku dukung kamu. Dimas kok belum datang? Jangan-jangan dia takut datang? Rapat kritik ini pertama kalinya sejak sekolah berdiri. Apa yang ditakutkan dari Dimas? Dia sama sekali tidak melakukan apapun. Iya, Dimas sudah bilang. Dia pasti akan datang. Wah, masa dia tidak datang? Rapat kritik ini diadakan untuknya. Mas Harimau, Anda sudah datang. Silakan duduk di sini. Posisi ini, bisa melihat Dimas yang pengecut itu dengan sangat jelas. Bowo, tutup mulutmu yang kotor. Kenapa? Kamu tidak terima? Anjing mana yang menggonggong di sini? Dimas, Kamu bilang siapa yang anjing? Siapa anteknya? yang saya maksud ya, itu. Aku? Dimas, apa? Kamu pikir hari ini hanya membaca surat pengakuan kesalahan semudah itu? Harimau, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Dewi, Dimas telah menyinggung Mas Pan. Kamu masih ingin melindungi dia? Sama sekali tidak mungkin. Hari ini, bersikap baik padaku. Aku masih bisa membantumu dengan beberapa kata baik, agar kamu tidak ikut kena. Aduh. Aduh, Dimas, kamu gila? Berani sentuh aku? Sentuh aja, kenapa? Hah? Dimas Pan Shao bilang dia akan menghancurkan nama baikmu. Dan hari ini bukan hanya Dekan Zhou yang datang, tapi juga beberapa anggota dewan. Mereka pasti akan mengeluarkanmu. Kamu ngomong ngawur. Dimas tidak melakukan apapun. Mana mungkin dia dipecat begitu saja? Pan Shao bilang, pasti benar. Tak ada yang bisa menghalangi. Bagaimana bisa? Tapi Dimas difitnah. Benar, aku bersaksi. Kamu pikir kamu siapa? Berani lawan Pan Shao? Coba kau katakan lagi satu kata. Dimas, kita duduk dulu, bicarakan apa yang harus dilakukan. Duduklah. Tunggu saja. Dimas, kalau yang dia katakan benar, maka kamu. Tidak apa-apa. Dewan datang, makin bagus, makin banyak makin baik. Dimas, kamu benar-benar punya cara. Masalah hari ini sepertinya tidak akan beres. Datang. Ada beberapa anggota dewan. Dekan Zhou, di rapat kritik nanti, hancurkan Dimas habis-habisan. Keluarkan dia, usir dari sekolah. Rapat kritik, sekarang dimulai. Rapat kritik, dimulai sekarang. Rapat kritik kali ini ditujukan kepada mahasiswa Dimas moralnya buruk, masalah perilaku serius, kehidupan pribadinya kacau, berdampak sangat buruk bagi sekolah. Sungguh tidak pantas, ini benar-benar mempermalukan sekolah. Bagaimana bisa ada siswa seperti itu? Meskipun saya enggan mengambil keputusan ini, demi menjaga nama baik sekolah, saya terpaksa mengusulkan pemecatan Dimas. Baiklah. Seharusnya begitu.
Sekolah kami sangat mementingkan moral. Siswa yang moralnya buruk seperti ini harus dikeluarkan. Dimas, Pak Dekan benar-benar akan mengeluarkan kamu? Gimana dong? Kamu sudah susah payah sampai sejauh ini, kalau dikeluarkan, usaha bertahun-tahun sia-sia semua. Benar, Dimas? Kalau memang tidak bisa, kamu minta maaf sama Pak Dekan. Mungkin masih ada harapan. Iya, kamu minta maaf ke Pak Dekan, kami akan bersaksi untukmu. Mungkin masih ada secercah harapan. Jangan menyerah. Dimas tidak bersalah. Menyerah sama saja dengan mengakui secara tidak langsung. Kamu masih bicara. Semua ini dimulai karena kamu. Kamu anak orang kaya, kamu tidak takut. Kalau Dimas, usaha Dimas selama bertahun-tahun semuanya sia-sia. Kamu bisa bertanggung jawab? Aduh, sudahlah, aku tahu. Kalian semua peduli padaku. Dimas, mau kemana? Naik panggung, mau bicara sedikit. Dimas, kamu naik ke sini mau apa? Mau baca surat pengakuan dosa? Kamu naik ke sini mau apa? Baca surat pengakuan? Sekarang kamu sadar sudah salah, sayangnya sudah terlambat. Aku sudah bicara baik-baik denganmu sebelumnya, minta kamu mengakui kesalahan. Tapi kamu tidak mau dengar. Dekan Zhou, aku benar-benar berterima kasih atas perhatianmu yang besar, namun, aku tidak butuh. Sungguh keras kepala. Dengar semuanya, kalau murid seperti ini tetap tinggal, dia hanya akan jadi bencana sekolah. Tidak perlu dibahas. Keluar. Busu, Dekan Zhou, para dewan, dengarkan saya selesaikan ini dulu. Jangan buang waktu semua orang. Saya malah ingin dengar. Mau bilang apa? Para guru yang terhormat, siswa-siswi yang terkasih, selamat datang di rapat kritik hari ini. Rapat ini adalah acara yang sengaja disiapkan Dekan Zhou untuk mengkritik saya. Sungguh repot sekali ya. Kamu masih berani ketawa? Cepat akui salah. Oke. Karena kamu begitu tidak sabar ingin tahu, maka aku akan kabulkan, Dekan Zhou. Memanfaatkan jabatan dan wewenang, korupsi dan suap. Gunakan proyek perluasan sekolah, korupsi uang besar. Selalu biarkan anaknya Zhou Hu menindas teman sekelas, berbagai kejahatan tak terhitung. Wah, Kak Dimas keren banget. Dimas, Gav, kamu jadi Kak Dimasku sekarang. diam semua. Siapa yang berani bersorak? Pak Dekan, saya belum selesai membacanya baru mulai. Diam. Pak Dekan, kata-katamu sama dengan putramu, yang tertulis di sini, jangan-jangan itu benar. Fitnah. Itu pasti fitnah, aku tidak pernah melakukan sedikit pun yang merugikan sekolah. Dimas jangan karena dihukum karena kesalahan besar. Lalu sengaja balas dendam. Aku peringatkan kau fitnah juga bisa dipenjara. Fitnah bisa dipenjara? Pukul dia sampai mati. Lihat nanti berani tidak melawanku. Dengar baik-baik. Di sekolah harus dengar perintahku, jika tidak, ini akibatnya. Siapa yang bisa atur aku? Ayahku Dekan, dia raja di sini. Cukup dengar? Jika belum cukup, masih ada. Pak Dekan, bagaimana penjelasannya? Ini suara anakmu, Rudy, kan? Sepertinya iya. Pasti palsu itu. Buatan ini sengaja balas dendam dan fitnah. Jangan percaya padanya, dia orang yang moralnya rusak dan perilakunya buruk, jadi apa yang dia katakan palsu. Dan dia pasti merasa nasibnya dipecat, tidak bisa diubah. Jadi dia memfitnah aku dan ayahku, mau menyeret aku dan ayahku ke dalam masalah. Ya? Lihat perbuatan buruknya, perkataan orang seperti dia, bukti yang disebut-sebut. Tidak bisa dipercaya. Itu Rudy mendatangiku, minta aku bekerja sama dengannya untuk menjahilimu sayang aku. Aku tidak mau kerja sama dengannya, postingan di forum bisa aku cabut. Dimas, dasar keparat, kau berani merekam? Pak Zhou, kalau tidak percaya, lapor polisi saja. Biarkan polisi mendengar rekaman ini. Asli atau palsu? Tidak, Dimas, kamu sudah dipecat. Kata-katamu tidak berlaku. Dimas, rekaman tidak bisa dijadikan bukti, tapi dampak burukmu pada sekolah adalah fakta. Harus dipecat. Pak Pan, kau memecatku?
Sepertinya tidak hanya karena alasan ini, Reputasi sekolah, kepentingan siswa di atas segalanya. Apakah kalian mau memiliki teman seperti ini? kepentingan siswa di atas segalanya, ya? Pak Pan, saat kau bicara begitu, kenapa mukamu tidak merah? Kau menerima suap pembangunan asrama, mengizinkan bahan murahan, proyek amburadul, kalian mau membunuh siswa. Pan Yue, apa kau tidak perlu memberi penjelasan kepada siswa? Boikot pembangunan asrama Pans. Boikot Pans. Diam semuanya. Siapa yang berani teriak? Boikot Pans. Satpam, bawa Pak Zhou keluar, jangan biarkan dia pergi dari sekolah. Dekan Zhou, mohon kerjasama dalam penyelidikan. Papan Anda harus membantu saya. Perkara ini Dekan Zhou, dulu saya dipaksa oleh Anda. Terpaksa saya menyuruh anak saya menandatangani kontrak palsu ini dengan Anda. Sekarang terbongkar. Pantas saja, ini sudah layak. Dekan Zhou, kita akan berteman selama ini. Aku akan memohon keringanan hukum untukmu. Tapi jika kau mengatakan satu kata pun yang tidak seharusnya, aku akan membunuh anakmu. Anakku tidak tahu apa-apa. Jangan sakiti dia. Kalau begitu lihat saja, bagaimana kau bersikap. Aku yang melakukannya, aku seorang diri, akulah yang mengancam Pan, Dekan Zhou. Kau harus pikirkan baik-baik sebelum bicara. Aku bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Tidak perlu kau ingatkan. Sungguh meremehkan ketidakmaluan Pan dan anaknya. Bawa dia. Ayah, Sekarang, terbukti bahwa mahasiswa Dimas tidak bersalah. Mahasiswa Dimas sebagai kepala sekolah saya meminta maaf atas kesalahan saya. Terima kasih telah menemukan pengkhianat di sekolah dan mencegah kerugian, mencegah tragedi. Busu Anda terlalu baik, ini sudah kewajiban saya. Kalau begitu, sekarang seharusnya tidak perlu dipecat lagi, kan? Tentu saja. Saya juga akan mengeluarkan pengumuman pujian dan memberikan hadiah. Terima kasih, Pak. Ada hadiah, ada hukuman. Saya umumkan, keluarkan Andi dan Sari. Pantas. Pak Harto, meski Pak Andi mengaku, tapi perusahaan Harto terlibat. Jadi saya sarankan, perusahaan Harto sementara jangan ambil alih. Menurutmu? tentu, kami keluarga Harto dari awal tidak mau ambil proyek sekecil ini. Kebetulan, manfaatkan ini. Putus kontrak. Rapat hari ini. Selesai. Dimas, kau rebut orangku. Hancurkan bisnisku. Aku tidak akan melepaskanmu. Hei, apa kalian tidak lihat? Muka mereka pucat semua. Puas. Keren banget. Iya, Itu ayahku. Kalian pergi dulu. Oke, kami tunggu di depan. Baik. Halo, ya? Dewi, gimana? Dimas turun tangan. Tentu saja menang besar. Andi sudah dikeluarkan. Proyek kerja sama perusahaan Harto juga gagal. Bagus. Dimas bagus ya. Tenang dalam situasi kritis. Dia punya bakat pemimpin. Nanti kalau kamu urus bisnis, ini sangat penting. Kamu harus banyak belajar dari dia. Ya. Sekarang kamu suka dia? Tapi, satu hal, belajar ya belajar, MRVN. Aku tidak setuju kamu pacaran dengan dia. Ini yang harus kamu ingat. Asal-usulnya, tidak cocok dengan keluarga kita. Malas bicara. Bersulang. Makan. Hari ini kita rayakan kemenangan Dimas atas Dekan Zhou. Dewi,
Kamu nggak habiskan minumanmu, berarti nggak senang buat dia. Dari mana kamu tahu aku nggak senang buat dia? Cuma dari setengah gelas ini, keputusan yang terlalu gegabah. Iya kan? Semua sudah habis, kamu masih sisa setengah. Sobat, cuma laki-laki kasar yang bilang minum tuntas kalau teman sejati. Kamu percaya juga? Lagi pula, hubungan aku sama Dimas nggak diukur dari setengah gelas ini. Hubungan kalian apa? Kami bersatu dalam suka dan duka. Iya kan, Dimas? Makan. Makanannya sudah dingin. Ayo makan. Dimas, Aku mau yang itu. Kamu ambilkan. aku mau yang itu. Nona cantik, makanannya sudah di atas meja. Mau makan apa ambil sendiri? Nggak bisa? Nggak boleh. Dimas, dulu aku yang temani kamu curi bukti di kantor. Hubungan kita bukankah itu bersatu dalam suka duka? Iya. Dimas, jangan lupa, kita satu meja. Aku sudah lindungi kamu dari guru berkali-kali. Iya. Dimas, kamu dengar siapa? Dengar aku. Aku, Ya Tuhan. Perhatian para wanita ini sungguh tak tertahankan bagiku. Bro, kami udah bayar. Kami cabut dulu. Tunggu aku. Gak bisa nunggu. Urus sendiri. Kami gak berani campur. Ayo, minggir dulu. Dadah. Kalian berdua, nggak setia kawan? Gitu aja nggak setia kawan? Nona. Bangun, kita pulang, yuk. Pulang, yuk. Dimas ayo ikut aku. Lagi pula kamu mau balik ke kampus, kan? Dimas, antar aku pulang. Kamu kan punya mobil dan sopir, telepon aja, biar mereka jemput kamu, kan? Gak peduli. Mau Dimas yang antar. Dimas, mau ikut aku atau anterin dia? Dewi dalam bahaya. Aku harus antar dia pulang. Rara. Di sini dekat dengan kampus, jalannya juga ramai. Angga. Gimana? Pulang aja dulu. Antar dia, tinggalin aku. Bukan, Rara. Cuma, ini, Dimas, aku tahu kamu pasti pilih aku. antar kamu pulang. Ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Gadis ini, mabuk aja masih imut. Ini tempatnya. Di dalam penglihatanku, di sekitar sini Zhou Hu muncul dan menyerang Dewi. Jadi dia juga suka padaku. Dimas. Aku mau. Pelan suaramu. Akhirnya datang. Suara apa? Jangan berhenti. Jangan menoleh. Lari kenapa? Ayo temani aku lagi minum 2 gelas. Pergi. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Pemabuk, ayo. Apa, kemampuan premonisiku bermasalah? Sampai? Cepat pulang. Ya jadi. Sampai besok. Ya,
Dadah. Dimas, kamu bikin ayahku masuk penjara. Kamu bikin aku nggak punya rumah. Aku akan bikin kamu bayar mahal. Dimas, mati kau. Awas, Zoro musuhmu adalah Pan dan anaknya. Bukan aku. Pan Yue yang tanda tangan kontrak dengan ayahmu. Dia takut kamu memohon, jadi mengancam ayahmu. Omong kosong. Kalau bukan karena fotomu di rapat, apa jadinya seperti ini? Ini semua salahmu. Bodoh. Otakmu sama seperti tongkatmu, cuma alat pukul. Hari ini aku akan membunuhmu. Menyerah? Kau hebat. Tapi aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kau tidak apa-apa? Dimas. Dimas, Dewi. Polisi. baru saja lapor polisi. Polisi akan segera tiba. Dimas, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu luka. Ayo, ikut aku pulang. Aku obati luka kamu. Nggak apa-apa, luka kecil aja, nggak masalah. Kamu dipukul tongkat bilang gak apa-apa. Nggak apa-apa, sekarang sudah larut, cepat pulang, ya, jangan buat orang tuamu khawatir. Orang tuaku gak di rumah. Mereka pergi ke kota sebelah ketemu teman. Kenapa nangis? Nggak sakit? Ikut aku. Nggak sakit? Duduk dulu di sini, aku ambil kotak obat. Pantesan kamar primadona kampus mewah banget. Kamu ngomong apa? Nggak apa, Buka bajumu. ini nggak pantas. Kamu buka sendiri atau aku bukain? Ayo, buka lagi. Buka lagi. Jangan nakal, duduk. Sakit enggak? Nggak sakit? Bohong, pasti sakit banget. Dimas, kamu suka aku? Menurutmu? Aku rasa iya. Pokoknya, aku suka kamu. Dicap ya, mulai sekarang, kamu milikku. Jangan. Ini baru namanya cap. Kalau mau cap, aku yang kasih cap. Aku? Kamu yang duluan godain aku. Ya, aku godain kamu. Kenapa? Mulai sekarang, kamu milikku, hanya milikku. Mau dengar? Mau. Lapar? Sarapan sudah siap. Kamu bisa masak? Tentu. Aku bisa. Masih banyak. Gak lapar. Buburnya enak banget. Lebih enak dari buatan ibuku. Dimas, maukah kamu masakanku sarapan seumur hidup? Tentu saja. Asalkan kamu mau ikut aku seumur hidup. Aku serius. Tentu aku juga serius. Lagi lihat apa sih? Sampai setega itu? Jangan-jangan lihat cewek cantik? Cewek cantik? Yang cantik ada di sampingku. Masa perlu lihat HP? Aku lagi lihat saham. Kamu beneran beli saham? Bukankah sudah kubilang jangan? Ini, keuntungan ini, Hitung. 1, 10. 100 ribu, 10 ruble, 100 ruble, juta, 10 JT. 100 juta. 200 juta. Dimas, kamu jenius. Nah, mau kasih hadiah untuk jenius ini? Oke.
Dimas, aku sayang banget sama kamu. Nah, sekarang aku sudah punya modal usaha, bantu pikirkan, aku harus. Bidang apa ya? Kalau begitu, aku harus bantu rencanakan dengan matang. Berdasarkan sumber terpercaya, gubernur baru tiba di kota baru, membangun pusat keuangan baru. Lahan yang bertahun-tahun tidak ada yang minati, hari ini akan bangkit. Lahan ini sekarang masih tidak ada yang minati, nilainya tidak diketahui. Aku akan mengambilnya di lelang 3 hari lagi. Modal kecil hasil besar, ini dia. Pemerintah akhir-akhir ini bilang mau mengadakan lelang, kan? Lelang? Sepertinya sih. Kayaknya aku pernah dengar ayahku bilang. Mau lelang lahan pembangunan, ya? Iya. Kamu juga tahu? Hebat banget kamu. Bilang dong, gimana tahu? Kan aku punya teman kuliah, keluarganya bisnis properti. Dia yang bilang, tapi, aku lebih percaya sama kamu, kan? Makanya aku mau minta konfirmasi dia. Memang ada. Dan bukan cuma satu lahan, tapi persyaratan untuk peserta lelang sangat tinggi. Gimana? Kamu ada ide? Aku ada ide ini. Tapi, sekarang aku cuma punya uang segini, tidak punya kualifikasi pengembang. Dewi, apa keluargamu punya anak perusahaan yang khusus bisnis properti? Memang ada. Tapi, keluargaku soal properti nggak terlalu paham. Praktis nggak untung. Selalu rugi. Awal bulan lalu, ayahku bilang, minta tutup perusahaan dan pilot. Cuma, prosedurnya rumit banget. Jadi belum sempat. Gak usah tutup apalagi pilot. Aku punya cara. Cara apa? Sekarang properti lagi nggak bagus. Dewi, ayo Dewi, aku mau buat kesepakatan sama kamu. Transaksi? Transaksi apa? Aku nih, yakin dalam 3 bulan bisa bikin nilai perusahaan ini naik 20 kali. Kamu ini pagi-pagi diam-diam minum alkohol palsu? Ngomong apa sih? Aku tidak minum, kok, apalagi ngomong ngawur, aku serius. 3 bulan, 20 kali lipat. Meskipun kamu benar-benar jenius, ini tetap mustahil. Dewi, kapan aku pernah bohong padamu? Kamu percaya aku? Aduh, Aku percaya padamu, tapi jangan senang dulu ya. Aku tidak bisa memutuskan soal ini. Masih harus bicara dengan ayahku dulu baru bisa putus. oke, ayah kita. Oke, ayahmu kapan pulang? Halo, ayah. Dewi, kamu sudah ke sekolah? Aku dan ibumu sudah langsung ke kantor. Nanti malam kita makan di luar ya. Oke, kebetulan malam ini Dimas juga ada urusan denganmu. Sampai ketemu nanti malam. Gimana? Nanti malam kamu ikut aku ya. Siap? Datang. Kado. Kapan pernah tidak ada untukmu? Nih, Makasih, Ma. Dimas juga datang. Duduk, ayo. Dimas hari ini ada proyek penting ingin bicara dengan Bapak. Proyek penting kalian masih sekolah, kan? Sekolah juga bisa berwirausaha, kan? Pak Dimas itu benar-benar hebat. Coba ceritakan, aku dengar. Apa proyek penting yang kalian miliki? Pak Ardi, aku dengar dari Dewi keluarga Bapak punya anak perusahaan yang khusus di bidang properti, saat ini sedang merugi. apa? Kamu bisa membuat perusahaan ini untung? Tante, bukan sekadar untung, tapi nilai pasar perusahaan ini 20 kali lipat. Anak muda punya keyakinan dan semangat, itu bagus. Keluarga kami juga memulai dari awal seperti itu, tapi percaya diri, itu mimpi kosong. Itu 2 hal yang berbeda. Dimas, aku sangat berterima kasih atas urusan kemarin. Kalau kamu mau uang, meski 1.800.000, aku juga tidak akan ragu. Tapi soal perusahaan ini, menurutku sebaiknya diurungkan saja. Atau katakan, apa yang membuatmu begitu percaya diri? Aku bisa meramal masa depan. Atau tidak bisa kukatakan. Pak, Bu, lihat. Ini kemampuan Dimas. Dimas, anak muda, harus realistis. Mark, jangan buru-buru menginvestasikan semua uang ke pasar saham. Kamu juga tahu, pasar saham sekarang sangat fluktuatif. Semua dikuasai modal besar. Kalau investor kecil masuk, pasti akan kehilangan semua modal. Pak, Bu, apa kalian benar-benar sudah melihat dengan saksama keuntungan Dimas lebih dari 200 juta? Apa kalian benar-benar sudah memeriksa dengan saksama
keuntungan Dimas sudah lebih dari 400 miliar. Berapa? 400 miliar. Benarkah? Tentu saja benar. Ayah, percayalah pada Dimas. Dia sungguh hebat. Jadi, apa rencanamu? Pak Li, bagaimana kalau begini? Kita buat perjanjian taruhan? Taruhan? Ya, Gimana cara taruhannya? saya ingin, atas nama perusahaan, mengikuti lelang. Untuk dananya, saya yang tanggung semua. Jika rugi, tentu tidak akan Pak Li yang menanggung risiko. Tapi, saat ini kekayaan saya hanya sekitar 420 miliar. Jika saya benar-benar membuat perusahaan ini nilai pasarnya meningkat 20 kali lipat, saya akan memberikan 20% saham kembali kepada keluarga Li. Sisanya, saya yang tentukan semua. Kesepakatan ini bagus. Entah kalah atau menang, kita tidak akan rugi. Paling-paling kita kehilangan hak suara satu perusahaan saja. Itu bukan apa-apa, Pak. Menurutku ini bagus. Dimas ini punya wawasan dan semangat. Anak muda ini sedang masa produktif. Kita bantu dia saja. Ayah, lihat, ibu sudah setuju. Setuju saja ya. Baik, saya setuju. Makasih, ayah. Tapi soal properti ini, saya tidak terlalu paham. Beberapa tahun lalu saya ikut-ikutan mendirikan perusahaan ini. Sebenarnya sudah lama ingin menjualnya, tapi belum ada kesempatan. Kalau kamu mau melakukannya, saya serahkan padamu. Terima kasih, Pak dan Bu. Tenang saja, saya pasti semangat bekerja untuk Pak dan Bu. Ayo, ayo. Apa aku salah lihat? Barang tidak bermutu apa ini? Berani datang ke lelang? Aku tidak salah jalan kan? Apa ini tempat lelang? Tidak salah, Mas Panji. Memang ada orang yang mencoba masuk ke tempat yang tak seharusnya. Kau benar. Burung pipit liar itu menyebalkan. Sepanjang hari cerewet, cuma tahu berisik. Ingin terbang ke dahan tinggi. Sayang sekali, burung pipit liar meski di dahan tinggi, takkan jadi phoenix. Kau? Aku kenapa? Aku putri keluarga Li. Aku bukan burung pipit. Lalu kamu? Oh, ya, masa? Apa yang kau sombongkan? Dapat cowok. Itu sampah yang sudah aku buang. Kau sendiri yang buta. Berani bilang Dimas sampah? Aku peringatkan kau, kalau kau berani ngomong Dimas lagi, awas aku pukul sampai gigimu copot. Cewek kecil galak ternyata hebat juga. Mas Panji, lihat dia jahati aku. Dewi, jangan keterlaluan. Lelang hari ini, satu bidang tanah pun jangan harap kau dapat. Dan kau, Dimas, urusan antara aku dan kau. Nanti kita urus. Kalian keluarga Panji masih punya muka? Muka kalian sendiri sudah jatuh ke tanah, berani mengancam orang? Soal tanah hari ini, aku jamin, pasti tidak akan sesuai keinginanmu, Dimas. Aku lihat kau benar-benar tidak tahu apa akibatnya melawan keluarga Panji. Mas Panji, beri dia pelajaran. Orang macam dia, Anda cukup pakai satu jari kelingking, bisa menghancurkannya. Dewi, ayo pergi. Orang-orang ini, kayak kodok nempel di kaki, nggak gigit tapi bikin jijik. Kau bilang sekali lagi. Dimas, lepas cakarmu, kau lukai Panji, nyawa murahanmu, kau mampu bayar. Ucapanku barusan kamu lupa, kan? Panji, aku cuek kamu, bukan takut. Kalau kau berani macam-macam, jangan salahkan aku. Kau berani? Lihat aku berani atau tidak. Aduh, sakit lepas. Pak Budi datang. Pak Budi dialah penanggung jawab lelang ini. Tunggu aja. Pak Budi ayahku pernah bilang tentang Bapak. Hari ini bertemu, sungguh luar biasa. Kamu Panji, ya, sungguh muda berprestasi, masa depan kota bergantung pada kalian anak muda. Pantas Panji sangat percaya diri. Ternyata lagi pakai cara lama, keluarga Panji cuma itu. Hari ini, aku akan ajari kamu cara jadi manusia. Menurutku, Panji dan Pak Budi ini hubungannya istimewa. Haruskah kita juga menyapa? Gak usah, kita langsung masuk saja. Duduk. Lawan Panji, tak tahu diri. Kalian bakal nangis, Dimas, kau pasti kalah. Mas Pan, kami lagi bicara sama kamu. Burung pipit dari mana? Berkicau lagi. Berkicau lagi. Berkicau lagi. Kulihat kamu belum kapok dipukul, ya? Para hadirin, lelang tanah akan segera dimulai. Dimas, setiap bidang tanah di sini bernilai jutaan bahkan puluhan juta.
Kamu punya uang? Jangan-jangan kamu datang cuma untuk lihat-lihat? Orang culun seperti dia. Mana bisa dibandingkan dengan Anda? Tunjukkan wibawa Anda. Biar dia melihat sendiri. Kamu pikirkan dulu dirimu sendiri. Aku dan Mas Pan adalah satu kesatuan. Lot nomor 1 hari ini di Kota Barat, harga awal 11 juta. 15 juta, 16 juta. 20 juta, 20 juta. Masih ada yang mau menawar? 20 juta, kedua kalinya. Selamat Mas Pan. Wow, Mas Pan memang jago. 20 juta habis begitu saja. Miskin ya miskin. Cuma ditanggung cewek. Apa hebatnya? tentu saja. Di industri properti ini, kalau keluarga Pan bilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. Berikutnya adalah plot nomor 2. Berita terbaru, sedang dalam penyelidikan. Plot nomor 2 ditemukan makam kuno. Perhatian, plot nomor 2 ditemukan makam kuno. Harga awal plot nomor 2, 15 juta. Dimas, kamu mau bidik yang mana? Menurutku, lahan nomor 2 ini kayaknya bagus, entah untuk perumahan atau mal, pasti pilihan yang bagus. Sepertinya bakal banyak yang rebut. 17 juta. 18 juta. Ternyata banyak yang mau. Kamu mau tawar berapa? Jangan gugup. Percaya sama aku. Dimas, lahan sebelumnya nggak kamu bidik, ini juga enggak. Jangan-jangan kamu nggak punya duit, cuma nonton. Percaya, biarin dia. 20 juta. 22 juta. 25 juta. 40 juta. 50 juta. 60 juta. Berhenti. Jangan asal nambah. 100 juta. Terjual. 100 juta Mas Pandu, kamu hebat banget. Diam kau. Apa ini lucu? 100 juta. Mas Pandu, kayaknya kali ini bawa banyak dana, ya? Masih cukup buat yang lain? Harusnya tanya, harga tanahnya saja 100 juta, proyek ini masih bisa untung. Kalian nggak usah khawatir. Aku banyak duit. Kali ini, aku bawa 150 juta ayahku suruh aku bidik nomor 3. Sekarang, tinggal 30 juta. Gimana dong? Pusat. Berikutnya, lahan ketiga. Berikutnya, lahan ketiga. Pusat. Berikutnya, lahan ketiga. Lahan H, berlokasi di selatan kota. Lahan P, prospek pengembangan bagus. Lahan ini, lokasinya besar. Harga awal 20 juta. Dimas, lahan ini kan targetmu? Ku tebak, Panji datang untuk lahan ini, tapi kau buat dia kehabisan uang. Hahaha. Kelihatannya memang bagus. Meski tidak bisa untung besar, tapi lumayan. Pokoknya, jangan sampai jatuh ke tangan keluarga Pan. 30 juta. Kau bisa nggak sih menawar? Mana ada yang nambah 10 juta sekali? Tuan Panji, kau kaya raya. Kau juga bisa menambah, kan? Aku masih punya 30 juta. Bagaimana cara menambah? Bagaimana cara menambah? Pusat. 30 juta, sekali. 30 juta, 2 kali. 31 juta. 32 juta. 1 juta. Tambah atau tidak? Sial. Gagal dapat lahan ketiga, dan uang habis. Bagaimana nanti jawab sama ayah? Pusat. 32 juta, sekali. Terjual. 32 juta, 2 kali. Pusat. 32 juta, 3 kali. Terjual. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Pusat. Bagus sekali, Dimas. Kau berhasil. Lahan nomor 3 adalah lahan dengan prospek terbaik. Kali ini kita pasti menang. Permisi, apakah masih ada lahan nomor 4? Dimas, kau otakmu bermasalah? Hari ini cuma ada 3 lahan. Mana ada lahan keempat? Memang ada lahan nomor 4, tapi lahan nomor 4 lokasinya agak terpencil. Hampir tidak ada yang menawar. Terjual 3 juta. Saya ambil. Terjual. Dewi ya, 3 juta itu nggak banyak, tapi kalau buang-buang uang, setidaknya dengar bunyinya. 3 juta.
Kamu biarkan pria ini membeli tempat murahan begini. Tuan Pan kita hari ini gelontorkan 120 juta. Kamu cuma 30 juta. Berani-beraninya bersaing dengan Tuan Pan kita. Dasar cewek matre. Apa yang kamu tahu? Apa lelang itu soal siapa yang paling boros? Kita bersaing dengan modal kecil untuk untung besar. Paham? Tolol. Tempat murahan ini, mana mungkin untung besar? Nggak perlu dijelasin ke kamu. Nggak nyangka keluarga Li ngirim orang seperti ini. Kabar baik untuk semua, hari ini kami tambah satu lahan baru secara dadakan. Silakan lihat layar besar. Hari ini harga awalnya 8 juta. Lahan ini nggak kalah dengan yang tadi, dan cuma 8 juta. 900 meter persegi. 11 juta pertama. 12 juta. 11 juta kedua. 12 juta. Kamu nggak tahu malu sampai segitunya. 11 juta ketiga. Terima kasih semua. Tunggu. Dimas, kamu cari masalah ya? Tawaranmu berhasil, tapi kenapa tawaranku gagal? Semuanya, Pan Yue terang-terangan suap mengganggu keadilan lelang. Saya usul lelang batal. Suap? Ada begitu? Pantasan keluarga Pan lelangnya lancar. Ternyata begitu. Dimas, jangan asal tuduh. Kamu tuduh aku suap, tunjukkan buktinya. Kalau enggak, aku gugat. Mau bukti, ya? Baiklah. Dia pasti nggak punya bukti. Waktu aku kasih ke Pak Zhao, sangat rahasia. Bukti apa? Keluarkan dan tunjukkan. Bukti. Ada di saku itu. Cek keluarga Pan 10 juta, betul, kan? Kamu ngomong apa sih? Semua pada tahu. Waktu kami masuk, kami digeledah. Tidak ada cek sama sekali. Betul, aku lihat kamu kalah dari Mas Pan. Mau cari gara-gara, ya? Pak Zhao, tolong perlihatkan saku Anda kepada semua. Kalau tidak ada, saya bisa minta maaf kepada Anda di depan umum, tapi kalau ada, maka tolong beri penjelasan pada semua. Konyol. Cuma karena omonganmu, saya harus buka saku? Anak muda, kamu harus lebih hati-hati. Pak Zhao, ada atau tidak? Kamu paling tahu. Lelang itu mengutamakan keadilan dan kejujuran. Seperti kalian ini, bermain curang, pembeli diatur. Apa kalian ingin kami ikut jadi pelengkap? Waktu semua orang terbuang sia-sia. Kami semua datang dengan itikat baik. Benar, harus diselidiki. Periksa, periksa. Dimas, semua ini karena kamu selalu melawanku. Kamu cari masalah ya? Sekarang minta maaf pada Pak Zhao. Kalau tidak, ku buat kamu menyesal. Berhenti. Kamu tertawa? Hentikan. Kamu Pan Yue, kan? Benar, aku Tuan Pan. Kalian siapa? Kami dari tim inspeksi. Kamu diduga suap. Silahkan ikut kami untuk diperiksa. Tidak, itu semua salah paham. Salah paham atau tidak? Kami akan menyelidikinya. Dua penerima suap masih di sini. Buktinya juga di sini. Kamu omong kosong. Dia itu. Benar, tadi dia dan juru lelang menambah tanah dadakan semata-mata untuk Pan Yue. Benar. Seharusnya mereka berdua dibawa bersamaan dan diperiksa bersama. Aku tidak menerima suap, jangan dengar omongan mereka. Pak Zhao, silahkan ikut kami. Lelang keluarga Pan tidak sah. Tanah yang kamu beli yang ketiga lumayan. Tapi tanah keempat ini tidak bagus. Sama sekali tidak berguna. Siapa tahu akan beruntung. Membawakan aku keberuntungan. Baiklah, Nanti akan kukejutkan kamu. Membuatmu senang. Ayo.
Dimas. Cepat lihat. Berita terkini, grup PAN diselidiki karena pelanggaran berat. Ayah dan anak PAN dibawa untuk diperiksa. Saham PAN anjlok drastis. Ayo, kita lihat. Ayo. Hei, Dimas. Kamu dengar? Setelah Zohu ditangkap, dia mengaku semuanya. Keluarga PAN diperiksa. Keluarga PAN diperiksa, loh? Sahamnya? Iya, sahamnya limit down. Aku juga dengar. Aku sekarang di depan kantor grup PAN. Anda? Cepat. Aku sudah tidak sabar. Hahaha. Di sekolah sudah tersebar, konon keluarga Joe dan PAN akhirnya dibasmi. Itu karena kamu hebat. Aku akan rekam ini. Ayo, Ya, ayo. Dimas, meski mati, aku bawa kamu jadi tumbal. Kamu bilang apa? Sungguh tidak masuk akal. Aku pikir aku mencari orang pintar, tidak kira bisa melakukan hal sebodoh ini. Sekarang seluruh kota tahu, aku mencari orang bodoh, membeli tanah sampah ini, malu mukaku. Tenang. Papa, Mama, kami pulang. Bapak, Ibu kenapa begini? Aku tanya kamu. Hari ini dilelang, kalian lakukan apa? Oh, aku. Ibu, ngomong gimana sih? Kelelang, buat apa lagi? Tentu saja buat bid tanah. Kalian tidak tahu, tanah yang Dimas bid hari ini. Dia bid sebidang tanah? Yang gak ada yang mau? Iya, sih. Tapi tanah itu. Tapi apa? Tanah itu cuma 6 miliar, nggak berharga. Tapi ini bukan masalah uang. Ini soal otak dan pandangan. Bapak, Dimas punya visi yang bagus. Kalian lupa? Saham-saham Dimas yang dulu? Saham itu untung. Sih, itu cuma hoki, kebetulan. Apa bisa andalkan kebetulan? Atau hoki aja? Dewi, bapakmu benar. Dia sudah bertahun-tahun di bisnis, jatuh bangun. Pandangannya paling tajam. Kamu dan dia teman sekelas, hanya teman sekelas, hubungan lain, jangan harap. Bapak, Ibu kok gitu sih? Masa hanya karena 6 miliar? Hanya karena tanah ini, kalian menolak Dimas? Bapak ibu tidak menolaknya. Kami berterima kasih padanya, dan mau membantu, perusahaan juga sudah dikasih. Kami hanya tidak ingin kamu ikut terseret. Soal ini, sudah diputuskan. Kamu dan dia, jangan ada hubungan lain. Tapi aku suka dia. Lahan pinggir kota, lama tak laku. Hari ini akan bangkit. Mari kita saksikan keajaiban. Mari kita saksikan keajaiban. Ya ampun, Dimas. Apa ini benar? Benar. Papa, Mama, kalian dengar? Sudah kubilang, Dimas itu punya pandangan dan cerdas. Hei bijaksana, gagah, cerdas, berani, bakat langit. Aduh, cukup. Jangan bicara. Papa, aku tanya, kamu kalah, kan? Selamat ya, Dimas, dan juga, aku minta maaf, dulu, kukira kau gagal. Tidak kusangka, kau adalah pemenang besar yang bermodal kecil. Hahaha. 6 miliar itu, seperti gratisan, keuntungan ini. Sungguh tak terkira, Dimas, Tante juga minta maaf. Paman, Tante, tidak perlu minta maaf. Bisnis itu, pasti ada untung rugi. Aku hanya beruntung kali ini. Hahaha. Tidak sombong, bagus. Proyek baru, suasana baru. Pusat keuangan baru bangkit. Dimas, pengusaha muda, membuka babak baru. Ya, itu dia, pengusaha muda. Ya ampun, ganteng, jangan melamun. Dia itu, Dimas. Dimas, Hahaha. Dimas, selamat ya. Aku tahu kamu pasti berhasil. Makasih, Rara.
Terima kasih selama ini atas dukungan dan kepercayaanmu. Buat aku, kamu bukan hanya dukungan dan kepercayaan. Aku, Rara, suka sama kamu. Dimas, mau jadi pacarku? Wah, Rara. Makasih atas ketertarikan dan penghargaanmu. Tapi aku selalu menganggapmu sebagai teman baik. Maaf banget ya. Apa kamu? Ya, aku sudah punya orang yang kusuka. Aku harap kita bisa tetap berteman baik. Tidak akan berubah karena waktu dan keadaan. Ya, nggak apa. Aku, Rara, juga nggak akan mati-matian karena cinta. Teman ya teman, gak apa-apa kok. Maaf banget ya. Enggak perlu minta maaf. Kamu juga nggak salah apa-apa. Aduh, Dimas, kamu bikin kita. Kita semua udah dengar bro, kamu hebat banget. Kita kan saudara, mau ikut? Kamu serius, Dimas? Kamu beneran mau kita berdua ikut kerja sama kamu? Ah. Lulus terus nganggur. Gua lagi pusing mikirin kerja. Nih, aku serius, ya? Harus serius dong. Ayah kalian paling tahu kalian cocok apa? Ayah paling tahu. Pokoknya kalian bakal sukses besar dan kaya raya. Ayah, terimalah sujud dari anakmu. Hahaha. sudah. Karena ini hal baik. Masa aku nggak ikut? Dimas, kamu nggak bakal tinggalin aku, kan? Tentu enggak. Pintu perusahaanku selalu terbuka untukmu. Janji. Kait, bilangnya sih santai, tapi hati ini sakit. Dimas, aku hanya bisa menyimpan perasaanku padamu di dalam hati. Nanti malam aku traktir kalian makan. Pilih tempat aja. Ayo, 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 ayo. Ayo. Katanya bebas pilih tempat. Kok malah pilih tempat ini? Tempat ini nyaman, sih. Masa kamu mau suruh kita pakai jas? Pakai dasi? Hahaha. Kalau gitu, aku nggak nyaman. Mending di sini aja. Oke, ikut kalian. Hari ini makan sepuasnya, minum sampai mabuk, gak pulang kalau belum. Ayo, ayo. Dimas, Siapa kamu? setidaknya kita pernah pacaran, kan? Jangan kejam gitu dong. Siapa yang pacaran sama kamu? Bukannya kamu paling meremehkan cowok ganteng kayak gue? Mana mungkin sih? Kamu kan pengusaha properti yang lagi naik daun. Itu tuh, legenda banget. Siapa yang berani meremehkan kamu? Siapa bilang kamu ganteng? Aku bela mati-matian. Malas ngurusin kamu. Bro, kita pergi, ayo. Kamu berani mukul aku? Kamu sendiri yang cari pukul. Kalau otakmu ketinggalan di rumah, ambil lagi. Kamu lupa, dulu, apa yang kamu lakukan pada Dimas? Kok kamu masih tega? Muncul di hadapannya, tembok kota runtuh 2 meter, kulitmu tetap lebih tebal. Mulai sekarang jauhi Dimas. Kalau tidak, setiap aku lihat kamu, aku pukul kamu. Pergi. Ayo kita pergi. Bersulang. Halo. Sekarang waktunya bertindak. Enak di sini. Haha, pasti dong. Kalian masih ingat nggak? Pas awal masuk kuliah, malam pertama, kita juga makan di sini. Iya, nih. Mana bisa lupa? Kita langsung akrab sejak pertama bertemu. Aku ingat, dalam hidupku, pertama kali mabuk, ya malam itu. Oh iya, Itu tuh, si Bowo. meremehkan kita. Aku sudah panggil dia. Dia cuma mutar mata lalu pergi, Sekarang, giliran gue yang balik mutar mata ke dia. Tadi saat keluar, dia bilang, suruh kita bantu dia, bicara baik di depan kamu. Minta kamu jadi orang besar yang maafin kesalahan kecil. Jangan hiraukan dia. Lagi pula nanti kita saling tidak mengganggu, masing-masing, jalannya sendiri. Ini baru namanya berjiwa besar. Orang macam itu, berdebat dengannya justru merendahkan martabat. Bener kata Rara. Kita segelas ini untuk Rara. Ayo, untuk Rara.
Bowo si anak itu. Ada apa dengan Dewi? Dimas, cari apa? Jatuh di mana Dimas? Hahaha. Pelan-pelan Mas. Aku jalan-jalan sama orang tua. Sengaja tambah 1 hari bikin kejutan buat Dimas. Aneh. Kok kayak ada yang ngikutin aku? Kemarin malam minum terlalu banyak. Aku sepertinya memprediksi sesuatu. Kenapa aku tidak ingat? Halo, Pak Li. Dimas celaka, Dewi diculik. Apa? Diculik? Siapa yang berani? Pan Yue, dia telepon, mengancam kami jangan lapor polisi, juga bilang suruh aku kasih tahu kamu. Pak Li, tenang saja, aku pasti akan bawa Dewi pulang dengan selamat. Pan Yue, berani usik orangku? Kamu habis? Bangun. Pantas saja kau wanita pilihanku. Bahkan dalam keadaan begini pun tetap manis. Kau berani meremehkanku? Kalau bukan karena kamu dan Dimas, apakah aku akan menjadi begini? Cih. Kau menjadi seperti sekarang ini adalah akibat ulah keluargamu sendiri. Apa hubungannya dengan kami? Karma itu ada. Sudah wajar. Karma katamu, ini namanya pintar. Ini namanya hebat. Kau nggak terima? Nggak terima? Gue bakal ngerjain lo sekarang. Jangan. Kau si cantik. Kau berani menendangku. Menendangmu itu masih ringan. Kau berani melepaskanku? Aku akan bunuh kau sekarang. Lepasin kau? Kau biarin gua puas dulu, baru. Pandu, kau si tampan. Dimas tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Dimas, malah takut dia tidak datang. Aku sudah siapkan hadiah besar untuknya. Kau pikir Dimas sendirian bisa mengalahkan orang-orang ini? Pandu, kau tak tahu malu. Siapa tahu yang lebih tak tahu malu. Mungkin Dimasmu tidak berani datang, meninggalkanmu. Aku datang. Dimas, cepat pergi, jangan urusin aku. Dewi, jangan takut. Aku pasti bawa kamu pulang dengan selamat. Bicara. Apa syaratnya? Jangan buang waktu kita. 10 juta, Oke, 20 juta. bisa. Dimas, kamu kaya? Kamu hebat? Ya? Di kartu ini ada 100 juta. Lepaskan Dewi. Uang di sini untukmu. Kamu pikir gua bodoh? Siapa yang mau bayar 100 juta untuk beli seorang perempuan? Punya 100 juta perempuan macam apapun, bisa didapat pergi. Bos Pan Yue sudah banyak pengalaman. Kamu sok di depannya. Kamu kebablasan, ya? Ada telepon sendiri, tanya bank, tahu sendiri. Pinnya tanggal lahir Dewi. Saldo Anda 100 juta tepat. Buset, bener dia punya 100 juta, bener ada 100 juta. 100 juta buat tebus cewek. Gila. Sekarang percaya, kan? Lepaskan Dewi. Uang untukmu. Dimas, Kamu ngapain? Lepaskan kalian, mimpi aja. Aku yang suruh kamu datang. Udah nggak ada niat,
biarin kalian pergi. Dimas, Kamu ngapain? Berlutut. jangan. Dimas, jangan. Jangan dengarkan dia. Dimas, akhirnya kamu kena juga. Sudah cukup? Lepaskan Dewi. Aku jadi sandera untukmu. Wah, adegan yang mengharukan aku yang berhati batu ini hampir saja terharu. Tapi aku tidak akan menuruti kalian. Kenapa masih bengong? Ah. Lepaskan Dimas. Ah? Dimas, ayo bangun. Ayo, pergi. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Bos, mau lari kemana? Dimas, kamu kenapa? Dimas, Gak apa-apa. Dimas, Dimas, kamu mau mati? Akhirnya kau mati di tanganku. Berani ganggu temanku? Dewi. Dimas, Pan Yue kau ditangkap. Dimas, kamu kenapa? Jangan menakutiku, Dimas. Dewi, jangan nangis. Kalau nangis, gak cantik. Cepat panggil ambulan. Dewi, Gak apa-apa. Gak apa-apa. syukurlah. Dimas jangan mati. Dimas, kamu janji akan menikahiku. Dimas, Dimas, dokter bilang operasimu berhasil. Cepat sadar, iya. Dimas, aku sudah memutuskan. Setelah lulus, kita nikah. Aku ingin bersamamu seumur hidup. Kumohon, cepat sadar, iya. Aku tetap suka. Kamu di sisiku, bercanda tak serius. Aku nggak mau kamu begini. Kamu ini? Kata-katamu tidak masuk akal. Dimas, kamu sadar. Aku panggil dokter. Duduk. Kamu di sini lebih manjur dari dokter. Ngawur. Aku serius. Nggak percaya? Coba cium aku. kami semua melihatnya. Kalian datang. Kok tangan kosong? Nggak bawa buah dan susu buat bapakmu. Gua kasih kamu transfusi darah sebanyak ini, lebih manjur dari susu, kan? Makasih, bro, nggak usah, hari ini. Ini bawa kabar baik buatmu. Kabar baik apa? Lihat, Sekarang, ayah dan anak Pan sudah tertangkap semua. mantap, kan? Semua kasus grup PAN sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut. Akan disidang terbuka nanti. Keadilan tidak akan pernah absen. Para mahasiswa sekalian, kembali lagi ke musim kelulusan. Kelulusan bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Saya mewakili sekolah. Semoga kalian berlayar meraih mimpi. Menuju impian, masa depan cerah, penuh harapan. Selanjutnya, silahkan perwakilan siswa teladan dari angkatan ini, mahasiswa Dimas, akan berpidato perpisahan. Mari kita sambut. Dimas, menghadapi kelulusan, kepada semua yang telah mendampingiku, para guru, teman, sahabat-sahabat, saya ucapkan selamat. Terima kasih guru-guru yang mengajari kami dan membimbing kami. Terima kasih teman-teman dalam hidup dan belajar. Telah banyak membantu dan mendukung saya. Terima kasih juga sahabat-sahabatku. Sudahlah. Hari ini. Tidak usah basa-basi. Hari ini, gue bilang satu hal, lulus, semangat kerja.
Dimas. Hari ini aku melamarmu. Kau? Maukah kau menikahiku? Aku mau.